Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru di 2022 pada malam hari ini. Hari yang pertama kita memulai kelas pada tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita ambil, khususnya bagi teman-teman yang belum bisa profit dengan konsisten tiap harinya. Masih sulit menemukan titik yang terbaik, metode yang terbaik, dan cara yang cocok untuk diterapkan di dalam trading hari-harinya. Sebelum kita masuk di materi lebih lanjut, sebelum kita membaca dan membahas panjang lebar terkait dengan teknikal, ya saya akan mencoba untuk membuka kembali, akan mengingatkan kembali khususnya bagi teman-teman yang masih pemula untuk mengenal lebih dekat ya, apa yang kita akan nanti kerjakan, apa yang nanti kita akan baca, sedikit banyak harus kita pahami, harus kita sadari bahwa di dalam trading ada resiko yang harus sudah kita siapkan, harus kita perhitungkan karena ini berkaitan dengan investasi finansial, apalagi sifatnya online yang tidak kasat oleh mata. Ketika kita rugi, maka tidak ada bekas yang tersisa di sana. Sehingga sebelum masuk di trading, silakan dipertimbangkan dulu, masak-masak ya. Silakan dipertimbangkan dulu lebih dalam apakah cocok dengan trading atau tidak. Dalam bahasa aslinya, trading ini kalau kita terjemahkan adalah dagang. Sehingga ketika kita sudah memutuskan untuk mengambil bisnis ini, maka mindset di kepala kita adalah dagang, di mana dagang itu satu harus punya modal. Yang kedua disadari di dalam dagang harus banyak strategi, harus banyak teknik, harus banyak strategi, dan jangan lupa dalam dagang harus siap rugi. Artinya di dalam kita berdagang, dagang apapun, satu harus membutuhkan setidaknya ada modal yang kita harus siapkan. Yang kedua, harus ada strategi yang harus menjadi bagian dari teknik kita. Dagang kalau tidak tahu teknik, tidak tahu strateginya, nanti akan diakali oleh orang lain. Akan dikalahkan oleh orang lain karena tidak punya teknik, tidak punya strategi. Di dalam konsep dagang tentu ketika kita mau beli atau bahasanya kulakan, ini logikanya harus cari harga yang murah. Kalau kita beli, cari harga yang murah, yang dimana harga itu nanti kita bisa jual kembali. Ini bisnis dagang. Kalau kita dagang, beli sudah harganya tinggi, maka akan sulit untuk menjual kembali. Artinya tinggi ini daripada yang lain. Di pasar harganya 5.000, kita cari yang 15.000. Di luar sana kita jualan sepeda motor, misalnya Supra tahun 2020, harganya 15 juta. Kita beli sudah harga 20 juta dengan kondisi yang standar. Maka yang kita dapatkan apa? Kalau sudah beli dengan harga tinggi, maka nanti akan sulit menjual. Karena itu perlu teknik. Ya, harus banyak bersabar, harus banyak strategi untuk mencari harga di mana harga itu kita anggap sebagai harga yang murah, di mana harga ini bisa kita nanti jual kembali. Sehingga ketika harga murah kita jual lebih tinggi, ada selisih di sana nantinya. Nah, selisih inilah yang kita dapat profit nantinya. Harus ada strateginya. Kemudian diingat di dalam dagang harus punya modal. Kalau kita mau trading tidak punya modal, artinya kita tidak siap di sana. Sehingga kalau kita tidak siap dengan modal, maka sebaiknya dan lebih baik kita mungkin bisnis yang lain atau mungkin kita bisa cari modal dulu. Karena trading ini dagang, di dalam prinsip dagang untuk belanja itu harus punya modal dulu. Apakah modal ini besar atau kecil bergantung yang akan kita dagangkan. Kalau kita mau untung yang lebih besar, tentu modalnya diperbesar. Kalau kita mau untung yang kecil, ya modal kita kecil, resikonya juga kecil. Modal besar, potensi keuntungan besar, resiko juga besar. Resikonya apa? Rugi.
di dalam dagang ini selalu ada resiko, yakni rugi. Sama halnya dengan trading, baik kita menggunakan yang eh, online maupun offline, selalu ada resiko namanya rugi. Maka harus siap di awal. Kalau kita belum siap rugi, maka tidak cocok untuk kita terjun di dunia trading. Jadi yang ada di kepala jangan hanya profit, jangan hanya potensi yang besar untuk kita cepat kaya, cepat lunas utang, cepat yang lain-lain. Maka kubur dalam-dalam angan-angan yang terlalu berlebihan seperti ini. Karena inilah yang akan menyesatkan kita, yang akan menjerumuskan kita di dalam jurang kerugian yang makin dalam. Karena itu harus siap untuk bisa mencapai seperti ini, untuk bisa mencapai profit yang lebih besar dengan potensi kerugian yang kecil, tentu harus punya strategi. Nah, strateginya apa? Nanti banyak cara. Boleh dengan teknikal, boleh dengan banyak recovery ya, atau banyak melakukan manajemen recovery. Nanti banyak sekali yang bisa kita harus praktekkan. Kembali pada materi, kembali pada topiknya, yakni trading ya. Semua instrumen aset yang akan kita ambil, apakah itu euro, USD, apakah pound sterling, USD, ya, GU atau EU atau XAU, semuanya punya karakter yang berbeda. Sehingga kalau kita ingin menguasai salah satu menjadi yang spesial, maka belajarlah satu persatu. Kalau kita cenderung misalkan untuk mengenal bagaimana karakter masing-masing, maka belajarlah satu persatu fokuskan dulu. Sampai kita menemukan teknik yang tepat, sampai kita menemukan karakter yang pas. Nah, di dalam trading ini nanti tidak serta-merta kita menggunakan satu platform. Biasanya yang beredar di luaran sana ini berada dalam satu platform. Berada dalam satu platform. Platformnya apa? Kalau yang banyak beredar di luar, banyak iklan-iklan di sana, ini menggunakan satu platform, di mana satu platform ini bisa kita gunakan untuk trading, bisa kita gunakan untuk deposit dan juga untuk withdraw, tarik tunai. Maka sebaiknya kalau kita ingin lebih aman, jauh lebih aman, gunakan platform dan transaksi finansialnya ini yang berbeda. Kalau satu platform digunakan multiguna seperti ini, buat trading, buat deposit, buat withdraw, ini sangat berbahaya. Ya, bukan berarti tidak boleh, karena itu pilihan kepada kita nanti mau menjatuhkan pilihan seperti apa. Cuma kalau kita sarankan cari yang platformnya dengan untuk transaksi keuangannya berbeda. Nah, biasa yang dipakai platform yang banyak dipakai trader-trader dunia, ini yang rata-rata MetaTrader. Meskipun ada banyak platform. Apa itu MetaTrader? MetaTrader platformnya, ibaratnya ini lapangan untuk kita bekerja. Di sini tempat untuk transaksi trading atau kita untuk melakukan analisa dan termasuk di sana untuk melakukan entry point. Di mana ketika harga dia naik, harga tinggi kita bisa jual. Ketika harganya di bawah kita bisa beli, bisa kulakan. Maka nanti monitor kita, analisa kita, pengamatan kita termasuk entry kita masuk di platform ini. Nah, platform ini tidak bisa digunakan untuk WD, withdraw, tarik tunai. Deposit juga tidak bisa. Karena ini terpisah. Sehingga ini harus masuk ke link servernya. Server mana? Server broker. Ya. Apa itu broker? Broker adalah perantara yang menjembatani antara trader dengan pasarnya, pasar besarnya. Ya, kalau kita tidak pakai broker, tentu akan sulit masuk di pasar besarnya. Karena ada syarat khusus yang harus dipenuhi, ada standar deposit yang harus dipenuhi, dan tidak semuanya bisa masuk ke pasar besarnya. Karena itu butuh namanya broker. Broker yang terbaik apa? Tidak ada satupun broker yang terbaik. Jadi kalau ada tanya
Broker yang baik itu yang bagaimana? Broker yang terbaik itu yang seperti apa? Jawabannya tidak ada satupun broker yang terbaik. Semuanya ada plus dan minusnya. Mau pakai broker A, mau broker B, mau broker C, mau pakai broker luar, mau pakai broker lokal, itu pilihan. Tapi kalau saya bisa sarankan, satu, pilih broker yang eh, luar. Ya. Saya kalau bisa sarankan pakai broker yang luar. Ya, kenapa? Ya, mungkin ada plus dan minusnya juga. Tetapi saya lebih cenderung ke broker yang luar. Ya, banyak trader-trader besar itu menggunakan broker yang luar. Bukan berarti tidak baik yang lokal. Ya, monggo silakan saja. Ada banyak plus minusnya. Nanti kalau pengen tahu banyak, silakan ketemu ngobrol panjang lebar. Nanti bisa kita ngobrol panjang lebar. Karena kalau nanti kita terlalu membicarakan broker lokal, nanti takutnya nanti eh, ada tendensi untuk menyudutkan. Ya, saya tidak mau menyudutkan, hanya menjadi pilihan saja. Sementara broker lokal juga tidak semuanya punya kelebihan, ya ada kelebihan, ada kekurangan, semuanya sama. Caranya milih bagaimana? Nah, tentu ada banyak catatan yang harus kita perhatikan. Satu, catatan untuk broker ya. Karena broker ini menjadi mitra kita nanti. Kalau brokernya nanti sehat, dia amanah, maka tentu dana kita juga aman. Yang kedua, deposit, withdraw juga lancar jaya gitu ya. Harga juga tidak dimainkan. Sehingga untuk mengenali broker ini eh, sudah punya nama baik dan menjadi referensi kita, maka ambillah broker yang satu, minimal ada izin. Ada izinnya. Nah, setiap broker ini yang betul-betul terregulasi itu nanti punya jaminan di sana. Dia mengikuti peraturan. Kalau nanti menyalahi peraturan, ya ada aset yang dijadikan sebagai jaminan. Broker luar tentu izinnya di luar, bukan di dalam. Broker lokal izinnya Bapepti ya kalau di Indonesia. Kalau di luar, izin yang harus dipunyai juga dari negara yang bersangkutan. Tidak wajib izin di Indonesia karena mereka beroperasi di luar. Yang pasti harus ada izinnya. Yang kedua, pastikan broker ini sudah punya jam terbang yang tinggi. Berapa tahun kira-kira broker yang punya jam terbang yang tinggi? Kalau broker luar, ambil yang sudah berusia minimal 10 tahun. Artinya kalau sudah malang melintang di dalam dunia broker, dia sudah banyak pengalaman. Dia juga tidak mau mengorbankan nama baik hanya kepentingan sesaat. Kemudian berikutnya, cari broker yang punya track record yang baik. Cari broker yang punya nama yang baik. Track record yang baik itu ya dari berbagai macam testimoni, dari berbagai macam keluhan, komplain yang disampaikan, bagaimana cara menanggapinya, dan seperti apa yang bisa kita ambil polling yang ada di sana. Kemudian perhatikan detail ya, ada plus minusnya pasti ada. Yang penting kelebihan itu kita bisa terima, kekurangan itu kita bisa terima. Ya, tidak satu broker pun yang paling sempurna, yang paling baik dan terbaik, tidak ada. Saya pun juga sama. Saya juga dulu menggunakan broker yang bertahap ya, dari mulai Insta, kemudian macam-macam ya. Akhirnya kita menjatuhkan pilihan kita sesuai dengan angan-angan kita, sesuai dengan keyakinan kita, dan kita anggap itu cocok ya. Kemudian perhatikan ketika kita memilih broker, pastikan dia yang ada apa namanya? Layanan pelanggan yang 24 jam ya. Layanan pelanggan 24 jam. Artinya setiap saat ada keluhan ada pelayanan. Kemudian pelayanan juga memberikan yang terbaik. Artinya tidak cuek, tidak angkuh dan sebagainya. Semuanya ada pelayanan yang baik di sana. Pastikan deposit dan WD ini lancar. Ya, tidak ada gunanya kalau kita deposit kita bisa trading profitnya banyak,
ujung-ujungnya beku, tidak bisa cair. Yang rugi nanti kita sendiri. Yang terakhir, yang keenam, pastikan ketika kita milih broker, dia punya harga yang standar. Artinya harga pasar itu sama dengan harga yang lain, mendekati sama, artinya tidak dipermainkan. Caranya bagaimana? Ya kita buka platform dengan beberapa broker ya. Amati di sana harganya dengan jam yang sama, pasangan yang sama, pastikan harganya tidak beda jauh. Kalau harga terlalu beda jauh, berarti nanti berpotensi kita dipermainkan. Oke, ini mudah-mudahan bisa menjawab berbagai pertanyaan, termasuk menjadi bekal kita untuk memilih broker yang kita jadikan sebagai mitra kita.